diberikan keselamatan pulang pergi ya, dan pastinya diberikan kesehatan dan batin sehingga bisa menunaikan rangkaian manasik haji dengan sempurna yang nantinya bisa meraih haji yang mabrur. Nah, khususnya tentang keharaman ihram. Ini baik ihram haji maupun ihram umroh ya. Yang pastinya setelah memakai ihram, ya sebenarnya pakai ihram ya dari seperti ya umpamanya nih mikotnya umpamanya di mana di Laplang ya, dia pakai ihramnya dari Indonesia nggak apa-apa gitu. Atau kalau haji mah nanti ya haji pakai, tapi haji mah pakai mikotnya dari Makkah gitu ya. Ya gitu. Jadi jadi patokan mulai berlakunya keharaman ini setelah dia pakai ihram tentunya di mikot dan udah diniatin gitu tuh baru berlaku tuh keharaman. Kalau baru umpamanya dia pakai ihram belum niat belum, ataupun baru niat nggak pakai ihram itu bagaimana gitu. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa keharaman sebab ihram ya, menurut kitab ini itu ada 10 ya, kalau salah betul. As-salatu asya'a, ambillah dari poin yang ke-1 sampai ke-6 ya. Udah ya. Nah, sekarang yang ke-7-nya wasabihu, dan yang ke-7 qatlus saidi, yaitu membunuh binatang buruan al-bari yang sifatnya binatang daratan ya, bukan buaya darat. Ya. Al-makuli, dan yang bisa dimakan, al-mafi aslihi, ataupun daging ataupun ya sesuatu fi asli yang memang pokoknya makulun itu bisa dimakan min wasin, baik dari binatang liar wa thairin maupun burung ya. Jadi di antara keharaman ihram khususnya yang ke-8 itu membunuh binatang buruan yang sifatnya ada di darat dan pastinya juga yang bisa dimakan, halal dimakan dia. Nah itu baik binatangnya itu liar ya, macam kijang ya, di binatang hutan kan ya termasuk burung juga kan. Tapi kalau di Makkah tuh burung itu bulut ya, bukan kalau di depan haram itu yang dekat apa namanya Darut Tauhid itu ya. Iya, ada tuh. Ya bahkan katanya tuh di situ kalau kita pengen ini yang belum punya anak ya, tuh di situ katanya ngepanen merpati terus sisa diambil. Bawa alat ya. Iya. Di situ tuh memang nah kenapa tuh burung di Masjidil Haram itu luar biasa ya, nggak kotorin itu kayak tahu tuh. Ya, di Mekah itu kan kadang-kadang ya di setiap hotel itu ada disarankan burung merpati khusus. Nah itu kan di hotel mah sembarangan ya. Kadang-kadang orang lagi duduk di apa namanya di depan hotel itu tiba-tiba udah pakai ihram udah rapi ya, tiba-tiba ini biar gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau di Jerman mah orang banyak tempat masih lega, kenapa saya liberal gitu. Ya berarti ada apa? Ya termasuk tuh kalau kita kaki itu ya, itu kan ada tuh di bawah jembatan itu ya, merpati itu, kalau sampai banyak saja. Nah jadi bebannya tuh
sembarangan ya. Nanya. Makanya alhamdulillah di Mekah itu di tanah Arab ya, itu yang sifatnya mulut nggak ada, macam apa semut, nyamuk nggak ada. Dia bagi teh ya, nggak ada. Iya, makanya di sana nggak laku buat nyamuk ya, nggak ada. Semut aja nih. Kita kalau umpamanya meletakkan makanan ya, nggak perlu dirapi, ditaruh, apalagi cicak nggak ada dah, semut aja. Nah, pokoknya mau berhari-hari makanan nggak makan semut. Hebatnya gitu. Apa sebabnya? Sebab kalau itu ada semut, ada nyamuk, khawatir lagi ihram. Tuh gitu, bukan? Cara teplak aja. Iya. Terus juga pakai alam dari terus nyamuk kan sakit sewotnya dibati-bati ya, semut gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau malam baca, jangankan siang, malam. Kalau kita mandi siang di sana, malam juga. Ya sana mau pakai kayak siang kan ya. Makanya kalau di dalam maktab itu nggak bisa ngebedain siang malam, sama aja. Jadi soalnya listrik gratis, bagaimana? Gratis soalnya listrik. Itu alhamdulillah hikmahnya tuh. Kenapa nyamuk mah semut mah nggak ada, tapi lalu gimana ini? Yang penting kalau kita naik ke atas tuh ya, ada sebuah jemuran itu. Kalau ada kotoran dikit aja banyak loh. Itu kata lah. Kan kalau kita marahnya kan kabur ya. Ini nggak mudah. Hanya itu kan. Awal pikiran itu kalau seandainya dia ngematiin, itu nanti kena sanksi. Nah kemudian wayarumu dan haram ayat juga sayuhu memburunya. Wawat meliati dan meletakkan tangan alaih atasnya. Wa ta'arudu dan mengganggu ijus ini kepada jenisnya said bulu tadi ya, wasalihi dan kepada bulunya, warisihi dan bulu sayapnya. Jadi kalau sari mah bulu halus ya, kalau resi bulu kasar, bedanya itu ya. Jadi termasuk nih yang haram ketika ihram bukan hanya membunuh, ngeburu aja tuh, ya tujuannya bukan buat dibunuh, hanya pengen tangkap aja gitu ya, atau hanya meletakkan gitu yang nantinya tersiksa tuh, membuat binatang itu tersiksa. Jadi disisa ya, apalagi istilahnya mengganggu ya, baik secara keseluruhan, bahkan hanya sebagiannya seperti hanya bagian rambutnya aja yang dicabutin gitu ya, baik itu rambut alisnya maupun bulu kasarnya. Nah itu tetap hukumnya haram, dan alhamdulillah nanti kena sanksi. Nanti di terakhir sanksinya apa ketika orang itu melanggar atau mengerjakan larangan-larangan ketika ihram. Nah, jadi itu. Kemudian wasani dan yang ke-8 akdun nikahi, itu akad nikah. Jadi yang ke-8 yang diharamkan ketika ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, adalah akad nikah. Ya baik yang nikahin maupun dia yang nikah. Jangankan nikah, yang udah punya suami juga berhubungan nggak boleh, udah sah suami istri, bukan ya. Jangan dianggap mentang-mentang ini suami istri, boleh.
Nah makanya payah rumu maka haram alal murini atas orang yang ihram ayat tidak untuk mengakadkan nikah binafsi baik untuk dirinya ataupun untuk lainnya biwakalatin baik dengan jalan dia wakil awlatin apa memang dia langsung jadi wali. Jadi haram ketika ihram ini maksudnya tuh, makanya di sini ibaratnya hanya muhrim ya yang laki. Sebab kalau perempuan mah tapi dia juga nikah kan. Jadi itu haram bagi orang yang udah pakai ihram yang ihram ya, untuk akad nikah gitu ya. Baik memang dia menikah ataupun memang untuk orang lain nikahi ya. Jadi istilahnya mah mau dia yang jadi pengantinnya maupun jadi walinya gitu. Ya bahkan walaupun jadi wakil nggak boleh ya, seperti itu. Mungkin orang tuanya yang jadi wali siapa aja nih lagi berangkat haji, anaknya nih ada jodoh di Indonesia gitu ya, karena katahan pengen buru-buru nikah ya tentunya seperti panganan di mata takut terjerumus zina apa ya, akhirnya minta izin minta wali sama kamu. Nah kan nggak bisa langsung nikahin kan ya. Kalau wakil lewat telepon boleh, kalau nikahi nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau wakil mah lewat telepon boleh, tapi kalau nikahi nggak boleh, bisa beda gitu. Nah tapi bagaimana ini kalau wakil yang umum, sedangkan kalau mewakilin untuk nikahi karena dia lagi ihram nggak boleh. Dan itu termasuk karamat itu tadi. Jadi coba aja dulu. Ya mungkin kalau umroh mah sehari juga beres ya. Kalau ihram haji 3 hari, ya 2 hari 2 malam kan? Ya 2 hari 3 malam ya. Karena tanggal 8 masuk Arafah, dan 9 juga sampai di Arafah dikeluarin kan tanggal 8. Itu dari tanggal 8 ke Mantap langsung dikirim ke Arafah. Nah kan puncak ini kan hari tanggal 9-nya tuh, nanti malam tanggal 10-nya kan keluar dari Arafah sampai ke Mina itu ke Mina yang untuk Melampau. Berarti 3 hari itu ya lo itu gue gitu. Nah kesimpulannya mah mau wakil mau langsung jadi wali kita nggak boleh kalau lagi ihram. Nah cuma memang nggak ada mungkin ya dari dulu juga ya ceritanya orang ya walaupun bodoh-bodoh juga pasti kan ada yang bilang ya nggak bakalan ada baik dia nikah maupun ngewaliin bahkan wakil nikah sementara dia lagi ihram nggak bakalan ada. Tapi masalah gini nih, karena dia ini begitu pakai ihram kan banyak rangkaian haji itu ya manasik ya kan, setelah pakai ihram kan dia nanti apa tuh wukuf ya di Eropa ya di antara itu ya kan niat udah keluar ya. Umpama ini salah satu syarat daripada rukun haji dia nggak sah karena nggak ada ilmunya kan nggak boleh jual itu. Nah berarti walaupun dia udah tahallul awal dengan tawaf dengan jumlah akobah itu ya, tetap hakikatnya belum keluar dari ihram. Pulang aja diangkat beres haji, padahal belum nikahin atau nikah dia lumayan. Makanya sampai ada kiai kalau punya mertua mana yang bakal ngewali itu, mas kalau memang bodoh
masih mendingan belum haji daripada udah haji. Karena kalau belum haji mah nggak ada sanksi itu. Tapi kalau udah haji karena keluar, dianggapnya dia udah keluar haji padahal belum. Jadi hakikatnya walaupun dia udah tahan, udah bebas, udah nggak pakai ihram, hakikatnya masih ihram ya dikain. Sampai begitu. Ya makanya solusinya mudah kalau memang dia udah ihram, baik dia haji dan umrah ya. Pokoknya mau untuk menaikkan ibadah aja, benar-benar kuasai ilmunya gitu. Apalagi sekarang peluangnya pakai apa ya? Itu kesempatan luar biasa. Zaman dulu maka bisa, jangankan misalnya tahunan, bulanan, mingguan, misalnya harian juga bisa dulu ya. Dari tahun 2005 ke sananya belum lagi. Nah sekarang bisa lama. Itu sebenarnya mah untuk menguasai ilmunya gitu ya. Ya terutama mental gitu. Jadi jangan yang penting mah ada duit. Ya bahkan sekarang mah saking ada duitnya nggak peduli itu. Istilahnya haji plus makan ada di atas lagi roda gitu ya. Iya, jadi pengen kabur, pengen cepet-cepet jadi haji gitu. Baik. Gitu ya. Tadi itu. Wakil itu boleh diwakilkan? Apa nikah? Ntar aja ya, pertanyaan saya. Ya, ntar ya, ada momen ya boleh ntar. Nah jadi itulah sementara ya apa namanya, satu lagi dah tanggung ya watasu dan yang kasih bilang tapi ada dua lagi nanti aja ya nanti dulu ya mungkin kita sementara ya untuk kajian bikinnya. Nah terakhir ingetin ya atau pemberitahuan bahwa insya Allah kalau bulan Rabu Kamis yang akan datang itu sudah masuk bulan Dzulhijjah atau bulan haji ya. Nah dimana tentang keutamaan bulan haji atau Dzulhijjah itu diantaranya termasuk Asyurul Hurum ya pastinya ya. Yang 5 itu lima tempat ya 4 Asyurul Hurum itu 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Iya yang 3 itu kan disambung tuh yang satunya. Kemudian di antara keutamaan Dzulhijjah adanya ibadah haji. Makanya alhamdulillah yang ada nasib ya. Sebenarnya yang nggak ada nasib juga nih yang udah kelewat ya. Apalagi udah mati. Terlebih lagi kalau memang ada peninggalannya itu kewajiban ahli waris itu untuk kembali. Kalau enggak ya, apalagi memang diperkirakan si mayat itu si almarhum atau almarhumah itu waktu hidupnya kalau berangkatnya dia mampu, cuma memang belum ada kesempatan, belum ada nasib aja. Nah itu spontan itu gurunya tahun itu juga kudu dibayarin. Kalau nggak dibayarin, kalau memang almarhum memang udah jadi dia mana, tapi ahli waris yang akan terus. Makanya seandainya langsung dibagi nih peninggalannya, misalnya diwaris lumayan. Walaupun bahasanya punya orang tuanya, ya, itu belum nggak halal. Jadi kalau nggak halal mah bagaimana nanti berkah? Jadi yang enak-enakan tuh seorang anak yang istilahnya nempatin atau pakai peninggalan orang tua yang belum diselesaikan utangnya kepada Allah. Ya kalau kepada sesama udah pasti diumumin ya, beresin ya, makanya cuma ada pernyataan ya, kadang-kadang hak Allah. Itu ya, mungkin panjang lebar ada pertanyaan video tentang pasal haji itulah istilahnya. Nah kemudian juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah ada ibadah kurban. Ini hanya di bulan haji, di bulan Dzulhijjah, tepatnya dari tanggal 10 Idul Adha ya sampai 11, 12, 13 ya. Yang 3 hari pasti gitu ya.
Iya, 4 hari itu. Iya. Kalau di bulan haji nggak boleh. Terus gimana kalau Eka di bulan haji? Boleh. Jadi Eka apa lagi? Tapi kalau korban mah hanya di bulan haji, itu pun hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Selain itu beda. Ya tentang keutamaan ibadah korban juga kayaknya udah ada ya. Jadi tinggal simak aja lah. Jadi cuma ingetin aja dulu. Nah kemudian juga di bulan Dzulhijjah ini ada hari Tarwiyah. Itu tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 itu. Dan adanya hari Arafah pastinya tanggal iya salah 9 ya maksudnya ya. Nah, kalau takut babu ini mas 8 gitu ya. Kalau di Taiwan ngerti selapan itu ini besar itu macam-macam aja orang Jawa itu suka aja ya. Salapan. Ya itu momen memang ukuf ya. Nah, adapun untuk amal-amalannya banyak ya. Di antaranya yang populer itu tidak ada amal yang lebih utama dan lebih afdol yang lebih dicintai Allah kecuali amal soleh ya. Amal soleh, seperti soleh. Ya walaupun juga bagus di soleh. Iya. Nah kemudian juga ya tentunya puasa ya. Jika puasa kalau memang bagus kuat itu dari tanggal 1 sampai 9. Kuat. Ya, sebenarnya bukan kan kuat ya, kuat, cuma nggak mau doang. Artinya sebenarnya kuat. Ya, emang bicara berat puasa sunnah sama wajib gitu ya. Wajib kompak semua. Al puasa sunnah kita ke pasar orang nggak itu. Ya, apalagi orang jalan ke sendiri. Ya. Nah, kemudian juga ada ya yang namanya zikir-zikir ya, maka itu ada tuh yang namanya zikir Nabi tasbihnya Nabi Musa yang langsung diberikan oleh Allah ya, ada tuh lebaran yang 5 baris itu ya. Ya pokoknya masih banyak lagi lah, nanti lah lebih tepatnya nanti ya. Nah mungkin itu aja ya, mudah-mudahan itu dulu ya dan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang mau